Selanjutnya kita akan beralih kepada acara kita yaitu talkshow ya. Talkshow. Jadi yang hadir di sini semua kita ini sedang berada di surga ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ada di semua kita berada di surga ini. Taman-taman surga ini. Karena kita akan belajar ini salah satu majelis ilmu seperti ini. Oke, saya izin duduk di depan dulu ya. Pak Dr. Muharir, ini tentang bagaimana spirit literasi ya yang dimiliki oleh cendekiawan atau ilmuwan muslim masa awal sampai abad modern sampai sekarang ini. Ternyata ulama-ulama kita juga dulu memang pegiat literasi. Ya, mulai dari kalangan para sahabat itu sudah terkenal ada sebagai sekretaris atau pencatat wahyu gitu ya. Ada juga sahabat-sahabat Nabi yang juga secara diam-diam juga menulis tentang kumpul-hadis beliau gitu ya. Dan juga diikuti oleh para tabi'in ya, tabi'ut tabi'in sampai kita mengenal nanti abad pertengahan sebagai abad keemasan. Itu tentang gimana sih spirit literasinya para ulama-ulama kita itu. Ya, mungkin kami akan berikan waktu 15 menit kepada narasumber pertama kita. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua STAI Darul Kamal NU Kembangkrang, Kaprodi, Sekprodi, Panitia, dan mahasiswa-mahasiswi STAI Darul Kamal NU Kembangkrang yang berbahagia. Alhamdulillah wasyukurillah ala kulli nikmatillah, pada hari ini kita bisa bersama-sama lah tatap muka, sharing gagasan, sharing pikiran dalam rangka literasi award ketiga Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal NU Kembangkrang. Mahasiswa-mahasiswi STAI yang saya banggakan, pembukaan tadi itu bagian dari tradisi teks ya. Judulnya melanggengkan peradaban teks di perguruan tinggi melalui literasi digital. Ketika judul ini diberikan kepada saya, dikirimi surat, ini judul ngeri-ngeri sedap ini. Sehingga saya membuat oret-oretan kecil, itu sudah saya kirim ke panitia, ke Pak Munir, tentang, karena berbicara teks maka saya coba buat itu pergumulan pergumulan peradaban teks dan konteks mertas kebukuan pendidikan Islam gitu. Bagaimana tradisi-tradisi literasi sampai ke pendidikan tinggi Islam di Indonesia itu. Saya sudah buat tadi malam PPT-nya, bisa di-share di halaman pertama atau kedua aja cukup itu. Bapak Ibu yang saya banggakan, mahasiswa, secara makro membaca itu ada 3 tingkatan ya, membaca mengetahui, ya sekedar baca, ketahui aja. Ada membaca memahami. Nah, tingkat yang paling tinggi ini mencoba membaca cross literasi, membaca membandingkan satu bacaan dengan bacaan-bacaan yang lain. Nah, ini yang tahapan-tahapan yang harus dilalui, apalagi ini mahasiswa. Tapi catatan saya adalah kita bersama bahwa bacaan kita jangan sekali-sekali dibatasi oleh jurusan kita ya. Kita boleh jurusannya PAUD, tapi bacaannya boleh IAT gitu. Jangan sekali-sekali, sekali lagi, pikiran kita atau jurusan membatasi bacaan kita. Baik, saya mulai sedikit tentang bagaimana alur translokasi peradaban teks. Terminologi peradaban teks itu mungkin tidak asing bagi kelas-kelas IAT, tapi asing bagi PGMI dan MPI. Nah, peradaban teks itu sempat menjadi perdebatan itu ketika dilontarkan oleh Nasar Hamid Abu Zaid gitu, mengkritik tradisi Arab ini. Arab ini peradabannya adalah peradaban teks. Nuansa kritis itu disampaikan di tengah masyarakat Arab secara umum, bagaimana tradisi-tradisi keilmuan itu direkonstruksi atau dibangun tidak jauh-jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dia disebut oleh peradaban teks. Sehingga ada statement dari beberapa orang bahwa Arab ini tidak menerima ilmu pengetahuan di luar antara tradisi-tradisi Yunani Helenistik
dengan tradisi-tradisi Sasanian di Iran, yaitu Persia, yang kita kenal dengan Yudi Sapur. Tentang kemajuan Yudi Sapur itu pernah disentil oleh Ibnu Agama, tapi isinya orang pintar-pintar sana, orang-orang cerdas. Dia mampu memahami bahasa Yunani, mampu memahami bahasa Persia, bahasa Pahlavi, dan dia cerdas. Tapi mereka disingkirkan karena ada perbedaan tradisi keagamaan yang disebut dengan agama Kristen Nestorian. Dan ini orang-orang inilah yang banyak berkontribusi menyebarkan tradisi-tradisi Yunani. Baik Yudi Sapur, Alexandria, nanti sampai ke Baitul Hikmah. Bagaimana Hunain bin Ishaq berkiprah diundang oleh Al-Ma'mun dari Yudi Sapur sebagai pimpinan translating di Baitul Hikmah itu. Nah, interaksi inilah interaksi awal intelektual. Nah, lalu ketika dinasti Umayyah berkuasa, itu diperkirakan sekitar abad ke-6, 7, tradisi Yudi Sapur itu tidak dihilangkan. Yudi Sapur didirikan oleh Bahikiyah, dan universitas-universitasnya berkembang pesat. Akademi-akademinya berkembang pesat. Di sanalah pusat pergolakan intelektual awal di negara-negara Timur Tengah. Lalu sampai ke dinasti Abbasiyah, berdirilah Al-Ma'mun dengan Baitul Hikmahnya, berdirilah dinasti Saljuk dengan Perdana Menterinya Nizamul Muluk mendirikan dinasti Akademi Nizamiyah atau Madrasah Nizamiyah dengan Imam Al-Ghazali sebagai corong intelektual Sunninya pada waktu itu. Karena pada masa-masa Abbasiyah pergulatan ideologi keagamaan itu sangat kuat, maka itu sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Kenapa pada masa-masa awal Baitul Hikmah begitu maju? Karena didominasi oleh orang-orang Persia. Karena raja-raja Abbasiyah awal-awal itu senang menikah dengan perempuan-perempuan Persia. Apa katanya Harun Ar-Rasyid? Perempuan Persia pertama bening-bening, yang kedua pintar-pintar. Sehingga kebanyakan keturunan-keturunan orang-orang Persia itu Al-Ma'mun itu termasuk keturunan Persia, sehingga dia berusaha untuk membangun tradisi keilmuan, mendirikanlah Baitul Hikmah. Lalu diundang orang-orang Nestorian ini, orang-orang di Yudi Sapur, yaitu Hunain bin Ishaq, berkembang pesat. Matematika, fisika, kimia, kedokteran, dan observatorium itu berkembang pesat pada masa Baitul Hikmah. Karena pertarungan ideologi orang-orang Persia itu tersingkirkan oleh orang-orang Turki, maka berdirilah pada basis selanjutnya di luar disiplin dianggap mengganggu keseimbangan tradisi-tradisi teks, maka secara pelan-pelan itu dihilangkan, sehingga yang muncul ke belakang adalah tradisi teks yang begitu kuat, sehingga Nizamiyah, Akademi Nizamiyah yang tersebar di seluruh Baghdad dan negara-negara Timur Tengah pada waktu itu dibiayai sepenuhnya oleh dinasti Saljuk, itu menjadi corong penopang keberlanjutan mazhab Sunni sampai sekarang ini yang kita temui saat ini. Sehingga ilmu-ilmu yang berkembang adalah ya ilmu fikih, ilmu-ilmu tafsir, itu yang mulai berkembang. Sehingga secara perlahan-lahan tradisi-tradisi kontekstual itu terdegradasi, terdevaluasi dari panggung peradaban Sunni pada waktu itu. Maka sejak saat itulah persebaran ilmu dari Madrasah Nizamiyah itu berkembang ke negara-negara Timur Tengah seiring dengan penguasaan ideologi Sunni yang semakin menguat gitu. Negara-negara Afrika, negara-negara Asia termasuk Indonesia itu bagian kecipratan dari ideologi Sunni, madrasah Nizamiyah. Sehingga kalau kita melihat pondok pesantren di Indonesia, hampir semua pondok pesantren membaca kitab-kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin misalnya. Karena Imam Al-Ghazali itu pernah menulis sebuah buku tentang tahaput falasifah itu, kesesatan sebuah filsafat gitu. Dan ini dianggap sebagai sebuah kemenangan Sunni. Lalu setelah meninggal, lahirlah Ibn Rus membantah buku itu dan menulis buku tahaput gitu. Membantah itu. Nah, itu bagaimana transformasi tradisi Sunni membangun kekuasaan sehingga berkembanglah madrasah-madrasah atau tradisi-tradisi teks. Dan inilah yang dikritik oleh Nasaruddin Hamid Abu Zaid ketika berkembang di Mesir, dan itu sampai sekarang tradisi ini masih berkembang, menemukan ruang eksistensi seiring dengan
penguatan ideologi Sunni. Yang kedua adalah Yudi Sapur tidak hanya merembes ke Abbasiyah, tapi sejak 711 Masehi sampai 1429 itu berkembang di Eropa. Karena 17 Masehi Islam tersebar dari Madinah ke negara-negara tanduk Afrika, yaitu Maroko, Tunisia, Aljazair, masuklah lewat Selat Gibraltar. 711 menguasai Andalusia. Di Andalusia inilah mulai persentuhan pemikiran-pemikiran keislaman sudah mulai agak lebih terbuka, karena ini adalah sebagai corong Eropa. Jadi proses perkembangan pemikiran di Andalusia dulu, sekarang namanya Spanyol, itu berkembang cukup demokratis, sehingga corak keilmuannya berbeda-beda. Antara produk Abbasiyah dengan produk Andalusia itu berbeda. Abbasiyah dengan ciri khasnya adalah tekstual teosentris, sementara produk-produk keilmuan di Andalusia itu coraknya rasional antroposentris. Itu di Andalusia. Siapa tokoh-tokohnya? Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Farmasi, Az-Zahrawi dan lain sebagainya. Sehingga produk-produk keilmuan Andalusia, dia alim secara ilmu agama, tapi sangat mahir dalam ilmu-ilmu umum. Sehingga ilmu-ilmu dokter Islam itu lahir di Andalusia, bukan di Baghdad. Sejarawan-sejarawan kita jarang sekali mampu membedakan ini ilmuwan Andalusia, ini ilmuwan Baghdad, itu jarang sekali. Seringkali ditempatkan secara serampangan. Itulah persoalan kita. Sehingga lintas keilmuan, banyaklah orang-orang Perancis, karena secara geografis Perancis dekat dengan Andalusia. Gandhi Sapi, Great Ceremony itu belajar di Universitas Toledo, belajar di Universitas Cordoba. Tradisi-tradisi transliterasi mereka belajar di sana. Lalu setelah mereka mahir, mereka bawa ke Perancis. Di Perancislah mulai dikembangkan, lalu disebar ke seluruh tanah Eropa. Maka terjadilah yang disebut dengan masa-masa pencerahan, Renaissance, masa-masa modernitas yang kita temukan sampai abad ke-17. Ketika Islam tumbang, maka peradaban pindah ke negara-negara Eropa, bukan lewat Baghdad, tapi lewat Andalusia yang disebut dengan Spanyol. Lalu sampai kapan? Nah, tradisi-tradisi itu terus berkembang pesat di Eropa. Nah, di Indonesia sekarang ini pasca 70-an, 1970-an, tempatnya 1974, terjadi pergeseran keilmuan di Indonesia. Yang sebelumnya coraknya teosentris, karena memang dosen-dosen kita pada masa-masa sebelum 74 banyak yang jebolan dari Timur Tengah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Dan itu sangat mafhum. Kenapa coraknya teosentris sekali? Tapi pasca itu, karena memang ilmu agama tidak hanya dipelajari sebagai sebuah keyakinan, tapi bagaimana ilmu agama dipelajari sebagai sebuah ilmu pengetahuan, lebih-lebih sebagai sebuah metodologi. Ini yang terpenting. Nah, untuk mendapatkan hal-hal ini tentu butuh tambahan referensi. Referensinya dari mana? Ya tradisinya, tradisi konteks ya, harus ke barat. Sehingga beramai-ramai mengirimkan dosen-dosen ke barat dan ke timur. Sehingga sampailah ke Indonesia tradisi-tradisi konteks ini. Tradisi-tradisi rasionalitas, sehingga muncullah Harun Nasution, muncullah Nurholis Majid, muncullah Munawir Ghazali dan lain-lain sebagainya. Sekarang sudah banyak. Nah, pendidikan Islam kita posisinya di mana sekarang ini? Setelah pendidikan Islam baik PTS atau PTS menjadi melting pot antara tradisi konteks dan tradisi teks. Bagaimana memposisikan? Inilah persoalan pokok yang harus kita selesaikan dalam rangka mengkonstruksi pendidikan Islam di Indonesia yang lebih transformatif dan lebih responsif terhadap persoalan-persoalan kontekstual. Jawabannya bisa dibeli nanti di buku saya yang akan terbit Februari 2024 ini. Terima kasih. Selanjutnya kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa itu ya. Semoga bisa diresapi itu ya. Ada yang mau bertanya, kami persilakan, kami buka. Yang mau bertanya angkat tangan coba. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada biar kita tutup ini. Ada pertanyaan? Angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan
peradaban dan Islam rahmatan lil alamin gitu ya. Islam itu kan rahmatan lil alamin, mengajarkan kedamaian, perdamaian dan seterusnya. Melihat era-era politik di saat-saat ini, akhir-akhir inilah Pak ya, Bu. Kemarin sudah ada debat pertama Capres. Nah, kita melihat banyaknya pendukung-pendukung gitu. Antara satu pendukung dengan pendukung yang lain, banyak juga yang saling menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai satu sisi Islam itu rahmatan lil alamin, di satu sisi yang lain dalam memilih pemimpin terdapat seperti yang tadi, antara pendukung dengan pendukung itu saling menjatuhkan, atau capres dengan capres yang lain mencari-cari atau mengutik-utik kembali kesalahan-kesalahan atau peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Muharir sempat dijelaskan tadi bahwa ada yang mengkritik tentang peradaban atau tradisi teks orang-orang Arab. Sedangkan yang kita tahu juga Al-Quran itu turun tidak berupa teks namun didikte. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang akan terjadi sekiranya pernyataan atau kritik dari orang tadi, saya lupa namanya Pak, mohon maaf, itu dibenarkan, traditeks itu dihilangkan, apa yang akan terjadi kira-kira? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disinggung oleh Ibu dan Bapak dosen tentang Islam rahmatan lil alamin. Kok ketika ini pengalaman saya pribadi ketika mengikuti acara diskusi dengan teman-teman di mahasiswa lain, misalnya di kampus-kampus lain, ketika saya mencoba ingin memaparkan Islam rahmatan lil alamin itu, mereka langsung bilang seperti ini, kenapa harus ada Islam rahmatan lil alamin, akan tetapi Islam itu sendiri belum beres gitu Bu, sehingga Islam itu memiliki banyak aliran dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana sekarang generasi kami ini, sekiranya mungkin mengubah itu agak sulit, tapi bisa memberi celah kepada orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu Bu. Dan saya juga pernah terjebak dalam suatu pertanyaan dari mereka ketika bertanya tentang ketuhanan Bu, yang dimana mereka itu bertanya, kan Allah itu menciptakan surga katanya, nanti surga itu kekal apa dak katanya. Terus bagaimana cara kalau dia memang itu kekal, terus Tuhan kita juga kekal, berarti ada dua yang kekal gitu Bu. Nah, tapi poinnya di sini adalah Bu, saya bertanya tentang Islam rahmatan lil alamin itu Bu. Saya belum menjumpai makna yang sebenarnya itu bagaimana itu Bu, dengan situasi saat ini Bu. Mungkin cuma itu, nanti Ibu yang rangkai pertanyaan ini mungkin kebalik belah lah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama, Islam rahmatan lil alamin dan klaim-klaim tentang agama dijadikan sebagai legitimasi politik ya. Jadi gini, sederhana aja cara kita berpikir. Al-Quran sebagai sebuah teks yang terbuka, dia dipahami secara terbuka oleh orang. Jadi keragaman cara memahami itulah kekayaan intelektual Islam. Jadi kalau karena nuansa-nuansa politis, maka banyak ayat-ayat yang digunakan sebagai alat untuk mendukung kepentingan politik kelompok tertentu. Inilah yang disebut dengan politisasi agama. Pada dasarnya politisasi agama itu tidak baik gitu. Tapi itu paling manjur, karena memang mayoritas orang Indonesia ini kan, pertama Muslim, yang kedua ketika ketemu dengan ayat sebagai alat pembenaran, yakinnya cepat gitu. Iya. Karena gitu, karena memang semangat spiritualitas keagamaan umat Islam begitu kuat. Sehingga apapun bangunan argumentasi yang dibangun, kalau ada embel-embel misalnya kutipan ayat Al-Quran, rasa nerimanya lebih cepat gitu. Sehingga politisasi agama itu laku keras di Indonesia. Sehingga untuk meminimalisir ini, tentu karena orang berbicara kepentingan gitu,
menafsirkan agama itu sangat tergantung pada kepentingan orang juga. Kepentingan dan basis keilmuannya atau dasar keilmuannya itu akan sangat mempengaruhi cara pemahamannya dia dalam memahami agama. Sehingga Islam rahmatan lil alamin itu menjadi apa ya? Menjadi tersekat-sekat, dibatasi oleh kepentingan mereka masing-masing. Pada dasarnya Islam rahmatan lil alamin ya Islam yang sederhana, mengakui keberadaan orang lain, menghargai pendapat orang lain, mengakui eksistensi agama lain, itu sudah rahmatan lil alamin sebenarnya. Nggak perlu repot-repot memahami, mencari basis argumentasi yang macam-macam gitu. Sederhana. Nah, itu untuk yang kedua tentang namanya Nasaruddin Hamid Abu Zaid ya. Jadi kita harus berkenalan dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi pemikiran itu disebut pikiran kalau dia diganggu. Kalau tidak diganggu ya berdoa namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan enggak boleh diinterupsi itu. Jadi pikiran itu akan menarik ruang ini kalau itu diganggu. Jadi Nasaruddin Hamid mencoba mengganggu dulu itu ketika melihat peradaban yang begitu mapan di semenanjung Arabia secara umum dengan kuatnya tekstualitasnya sehingga masyarakat terjebak yang pada namanya logosentrisme dan hegemoni nalar teks, menjauhkan dari rasionalitas, menjauhkan dari kreativitas. Itu yang coba dibangun oleh Nasaruddin Hamid Abu Zaid. Kritik itu lumrah biasa. Pikiran kalau tidak dikritik tidak disebut pikiran ya. Jadi harus itu. Sama Anda masuk kelas, kalau dosennya bicara tentang A, buat aja jadi B. Biar ada perdebatan. Kalau nggak ada perdebatan menjadi tidak menarik, hambar gitu. Makan tanpa garam itu tidak enak gitu. Sehingga kritik itu penting. Jadi jangan takut dengan kritik, kita biasakan diri hidup dengan kritik. Biar kita tidak hidup di Menara Gading. Karena hidup di Menara Gading selalu merasa paling benar, tidak pernah salah, ini persoalan dalam hidup. Yang ketiga apa tadi? Radikal, Islam radikal ini apa ya? Bagaimana ya? Islam panjang ceritanya, haraki dan non haraki ini. Jadi kenapa ada radikal dan tidak radikal? Karena ada kepentingan radikalnya. Apa kepentingan radikal? Kalau kita melihat basis historisnya dari Hasan al-Banna sampai di Indonesia, yaitu gerakan-gerakan radikal ini kan kelompok-kelompok haraki jihadis ini mencoba ingin membangun negara syariah gitu. Sementara di dalam Islam tidak secara tegas menjelaskan Islam itu membangun negara apa gitu. Pada masa sahabat sampai keempat sahabat, pemimpin dipilih dengan cara musyawarah, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Setelah itu, Umayyah, Abbasiyah, sampai Turki Utsmani, Mughal dan Safawi itu menggunakan sistem monarki. Tapi yang paling dekat dengan sistem pemerintahan apapun bentuknya adalah digambarkan di dalam Quran dengan jalan surah bainahum. Musyawarahlah kamu dalam mengambil keputusan. Kalau kita bersepakat mendirikan negara demokrasi Pancasila, ya sudah Pancasila. Kalaupun ada yang tidak sepakat, mungkin ada penumpang-penumpang gelap yang ingin membangun negara baru, tapi tidak menemukan ruang di tempatnya, lalu cari ruang ke tempat lain. Ini persoalan politisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber kita dan kepada Bapak Ibu dosen yang masih setia menemani kita dan mahasiswa. Dan ingat ya, selesai ini ada rangkaian lagi, itu penganugerahan. Jadi jangan kemana-mana, jangan kejeding dulu, jangan meninggal dulu ya. Jadi ya, oke, kami sampaikan terima kasih dan kami persilahkan kepada kedua narasumber kita kembali ke tempat masing-masing.